nama siapa Bu Nabi. kemarin yang Nama nama Nabi. nabi. Nah, jadi semua nama nabi kecuali ada kecualinya siapa aja karena hanya 6 jadi dihafalkan saja. Nabi Yaitu Lut, Nuh, Muhammad, Nabi Nabi Lut, Nuh, Nabi Lut, Nabi Nabi Hud, Hud, Nabi Nabi Dawud, Syuaib, Syuaib. Nabi Su'aib, Soleh, Nabi Semuanya Muhammad. boleh tanwin. Kalau boleh tanwin berarti seperti kata benda normal lainnya dia bisa domah tain, fathah tain, kasroh tain. Kemudian yang selanjutnya apa? Nama yang ada dalam Al-Quran selain nama Nabi. ya. Ya, setelah itu ada lagi Setelah itu seluruh nama enggak Berakhiran setelah ya, berakhiran an, tokoh ya, yang tokoh berakhiran seperti alif an. ya Fir'aun ya, nama kota, nama tempat, nama julukan gitu-gitu ya Bapak Ibu ya. Kemarin sudah ya. Ada Fir'aun, ada nama kota, kota Mekah, Bakata, kemudian Iroma, pokoknya nama-nama kota. Terus apa lagi kemarin? Nama yang berakhiran an. Berakhiran alif nun ya. Ya, Ya, Alif Nun. salah satunya apa? Bisa nama bulan, nama orang, Sulaiman, kemudian Romadona, ya. Kemudian siapa lagi kemarin yang akhiran itu nun itu. Intinya termasuk berarti Rohmani ya. Karena itu Ramadan. Rohmani karena dia ada alif lam ya. Harusnya Rohmanu ya, Rohmanu. Kemudian terakhir, nah saya mau membahas yang Zulkifli. Zulkifli. Ya. Jadi Zulkifli itu dua kata benda yang digabung jadi namanya itu bentukan dari dua kata benda yang ber-KBM. Jadi kayak di nama-nama di kita juga ada yang seperti itu ya. Saya udah pilih belum ya? Belum. Pak Helmi tadi saya cari. Jangan ada apa-apa. Ya memang apa asalnya lambat Jambi Oh sekarang. iya. Jadi saya tinggal Tidak apa-apa. saya tinggal. Sudah muncul Bapak Ibu? Belum. Ya. Kotak Kertasnya tuh. ada. Kotak Kertasnya kosong. ada. Belum. Ya, kotak kosong sudah. Ya. Jadi Zulkifli itu adalah nama yang dia bentukan dari dua kata benda yang membentuk KBM ya, yang kalau itu bisa aslinya itu sejatinya adalah aslinya seperti ini aslinya ya. Kifli gitu ya, Kifli. Zulkifli aslinya seperti itu. Di mana ini kita identifikasi apa? KB PA ya. Ini adalah KB Ada kakak. kakak. Ini artinya yang mempunyai, di mana kata zu itu bisa za bisa di. Dundomahnya za, fathahnya di, kasrohnya. Kemudian Al-Kifli itu ada di kamus, bisa dibuka halaman 379 sebelah kiri atas. Itu artinya adalah ya pahala, hadiah, upah. Ya. Jadi kalau diartikan yang mempunyai pahala atau yang mempunyai hadiah atau yang mempunyai upah. Nah, upah di sini tuh sejatinya nah itu ya nanti silakan terjemahkan sendiri ya. Jadi yang mempunyai pahala, yang mempunyai hadiah, yang mempunyai upah. Saya belum sempat mencari ininya kenapa diartikan seperti itu. Ya, ini nama Zulkifli. Ya. Jadi Zulkifli itu bentukan dari ini. Ya, ada yang nulisnya begini. Lidah kita nulisnya begini. Ya. Nah, kemudian mari kita lihat di surat 21 ayat 85. Kenapa di situ ada lada? Berarti ini harokatnya apa kalau da? Ya. Ya. Kifli. Ini adalah KBM.
Satu kesatuannya KBM ya. Ini tadi juga satu kesatuannya adalah KBM. Ini artinya pahala, upah, hadiah. Satu kesatuannya KBM. Kira-kira kenapa di surat Al-Anbiya 85 dia da? Zulkifli. Berarti dia fathah kan ya? Ya. Karena posisinya dia sebagai objek. Ya. Jadi ada kata kerja yang tersembunyi yang dia ada di antara wa dan Ismail. Jadi Ismail, kemudian Idris, kemudian Zulkifli itu dia sejatinya objeknya bagi kata kerja yang tersembunyi, yaitu uskur. Ya. Jadi ingatlah, ingat apa? Ingat kisahnya Nabi Ismail, Idris, Zulkifli gitu. Jadi namanya penyebutannya Zulkifli karena normalnya kalau nggak ada posisi apapun dia domah. Zulkifli. Di sini menjadi Zulkifli, yaitu karena dia posisi sebagai objek. Cuma di terjemahan tetap namanya Zulkifli karena itu nama sejatinya. Itu ya Bapak Ibu ya penjelasan kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang kelima ya kalau nggak salah. Ya. Ya, ini kita masih bicara kata benda yang tidak bisa tanwin. Ya, yaitu nama yang dia itu mengikuti pola kata kerja. Ini saya hapus boleh? Ya. Ya. Yang kelima adalah nama yang mengikuti pola kata kerja. Namanya adalah Yahya. Nah, penulisan Yahya gimana? Kan gini kan? Ini kalau kita lihat dia bentuknya apa? KSAD. Iya, KKSAD, ya kan? KKSAD. Yahya, KKSAD. Ini ada dalam surat Maryam. Surat Maryam. Di Al-Imran juga ada ya? Ya, Al-Imran juga ada surat 3 ayat 39. Di situ meskipun bi depannya tetap Yahya, nggak bisa Yahyi. Yahya di sini itu kan setelah bi itu nggak ada yang dia KKSAD ya. Kalau secara ini nggak ada. Kalau li ada, tapi kalau itu nggak ada. Dan kalau li itu dia memberikan pengaruh terhadap KKSAD. Jadi kalau di sini ada bi berarti dia bukan Yahyanya bukan KKSAD tapi nama karena setelah bi itu adalah kata benda. Ya. Jadi Yahya. Ini kan polanya seperti kata kerja KKSAD. Kemudian juga bisa coba surat Bentar, coba saya buka. Surat Al-Ahzab ada nggak ya? Al-Ahzab Yasrib. Nah, Yasriba. Ketemu Bapak Ibu? Surat Al-Ahzab. Di situ Ayat berapa? ahla. Oh ya. Jadi ada gini, ahla. Ya ahla ya saya tulis ya. Di situ ya. Ya. Ahla. Ini. Ayat berapa Bu Ati? Ntar Bu. Yasrib. Nah. Surat 33 ayat 13. Nah, di sini yasribanya, bukan ahlaknya, tapi yasribanya. Ini yasribanya.
Nama apa ini Yasrib itu? Kota ya. Jadi ini maksudnya bisa nama orang, nama kota, nama tempat, berlaku kayak yang sebelumnya yang kemarin kita bahas. Ya. Di sini Yasribnya, ini nama tempat. Yasrib itu adalah apa? Madinah. Ya, jadi sebelum Madinah itu dulu disebutnya Yasrib. Ini adalah Yasrib, nama kota, sebutan Madinah. Dulu ya, sebelum ini. Jadi Yasrib. Yasrib. Nah, di sini dengan ahla tuh kan ber-KBM ya, Bapak Ibu. Harusnya Yasribi ya, harusnya. Tapi karena dia nggak, karena di jenis kata benda yang tidak bisa tanden, maka nggak bisa berubah menjadi kasrah. Kalau dia anu pasti diangkat lah dia omongan. Kalau iya itu lah. Ntar saya carikan lagi contoh yang lain. Aso. Ntar ya, cari ayat dulu. Jadi kepala sekolah juga masih ngajar aman sama madrasah sore. Ada yang tahu nggak nama Yazid itu ada nggak ya? Yazid. Saya tuh dapat di mana ya? Kalau pagi imam, sore madrasah. Oh, ini aja deh. Ahmad aja. Ahmadu. Ahmadu. Kata Hamada itu KKSAD-nya apa? Hamada itu. Yahmudu. Yahmudu ya. Yahmadu apa ya? Yahmadu. Yahmadu ya. Nggak tahu ya. Yahmadu bukan. Iya, sama ada. Sebentar. Ini itu coba kita buka. Hamada itu apa ya? Yahmadu. Nah, kalau Yahmadu berarti kan Ahmadu ini kan KKSAD pelaku anak. Maksud saya berarti ini pola kata kerja juga kan? Nah, ini di dalam surat Ahmadu tuh ada dalam surat 61 ayat 6. Ini Ahmad, nama. Ini pola kata kerja. Karena Ahmad di sini itu dia ke pola kata kerja. Nanti ada lagi pola kata af'alu, itu beda lagi nanti. Yazid itu ada nggak ya Yazid itu ya? Ahmadu. Ahmadu. Cukup ya, saya pikir kita
Kita lanjutkan. Intinya ketika ketemu yang pola kata kerja dia menjadi nama, nah itu dia ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Ya, udah dengar? Saya pindah ke sini biar ngirit. Ahmadu. Ini surat 61 ayat 6. Ini Ahmad. Dia nggak bisa Ahmadun. Karena dia bentukan dari kata kerja. Nggak bisa Ahmadun. Ya, Ahmadu. Nggak bisa Ahmadi. Oke, kemudian selanjutnya adalah nama yang dia polanya fu'alu. Ya, fu'alu. Tapi saya lewat aja karena contoh dalam Al-Qur'an nemu nggak sih? Coba ya contohnya ya. Nama ini kalau bicara nama tuh tidak selalu nama orang ya, bisa nama kota, nama tempat yang mengikuti pola fu'alu. Kalau di hadis ada nih, yaitu contohnya adalah Umaru. Salah. Umaru, Umar. Ya. Dan seterusnya. Cari sendiri nanti di hadis ada ini ya. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang ketujuh ini nih. Dan ketujuh, nama yang mengikuti kata sifat KBSL mungkin ya, yang polanya yang berpola fu'lanu. Apa itu Bapak Ibu salah satunya? Sifat ya. Sifat. Rohmanu. Salah. Ini fa'lanu ya. Fu'lanu lagi. Fa'lanu. Fa'lanu. Berarti apa contohnya? Rohmanu. Ya kan? Kemudian ada juga, coba saya cari kata itu. Ntar saya carikan dulu. Saya nggak nemu sih ya. Ada nggak Bapak Ibu yang nemuin kata ini? Jau'anu. Ya, enggak. Enggak ya. Ya. Atau misalkan pokoknya yang polanya itu aja. Polanya pola. Nah ini ketemu nih saya. Nih. Di Al-Quran. Bukan itu ya, tapi ini. Di Al-Quran. Contohnya di bawahnya lagi. Ini saya hapus saja karena saya belum nemu di Al-Quran nih. Kalau ini ada nih. Ini, kata ini ada nih.
Nah, di Al-Quran nah ya. Ini surat 7 ayat 150. Nu atau na ini tergantung ini ya. Kalau di ayat ini nah, berarti posisinya dia sebagai apa gitu nanti. Artinya apa di sini? Marah. Marah ini artinya. Kemudian berarti ini sifat kan, marah, haus itu tuh sifat. Berarti yang Yazid tadi ada di 58 ayat 4. 58 Ya, 4. Malam Yazid. ya. Dah, oh ini Yazid apa Oh, Dadah? Oh ini dah sebentar, ya. itu Yazid apa? Surat berapa, Bu? Nama 58 ayat 4. Ini pakai dah bukan za. Tadi yang dicari za ya. Oh, bentar, ayat nama 4. orang. Ayat Nama 4. orang, Bu. Oh, Bukan ini bukan nama ya. orang. Di situ nama orang bukan. Belum tahu artinya apa ini. Mengatakan tidak mendapatkan. Jadi kalau Mendapat, nemuin oh, bukan, Bu, bukan itu. mendapatkan. Bukan Bukan. nama orang ya. Bukan. Yang nama orang tuh yang Pakai seperti za ini, Bu. apa pakai da sih? Yang nama orang tuh seperti ini. Kalau di itu ada ya. Za. Yazid. Yazid. Nah, ini kan KKS Za, ada. kan? Oh, ada ya-nya lagi. Yazidu. Yazidu. Di Kan ini kan apa KKSAD kan? Yazid. Yazid. Nah, kan nama orang ini. Iya. Itunya Ustaz Yazid. KKSAD kan? Iya. KKSAD. Nah, saya lagi nyari yang ini. Yang polanya ini saya belum sempat nyari-nyari, belum sempat ngumpul-ngumpulin. Oke, cukup saya pikir. Intinya kalau ketemu yang polanya fa'lanu. Ini sifat, yang sifat ya. Rohmanu. Ini kan yang maha. Maha apa Bapak Ibu? Pengasih. Pengasih. Maha pengasih. Si. Ya. Dia kalau nggak beralif lam, nggak bisa kasroh. Sudah saya cukupkan ini. Karena akan ada bahasan yang lebih seru nanti di yang kemarin kita bahas terakhir. Silakan di screenshot. Sudah. Fa'la'u termasuk juga. Yang berpola fa'lanu. Sudah? Saya hapus Bella ya. Ya, boleh sudah. Nomor 8. Ya. Kata benda yang berpola fa'la'u. Fa'la'u. Contohnya adalah, saya carikan dulu, saya belum sempat nyari. Tapi saya pernah menjumpai sering ini ya.
Coba kita cek di kamus ya. Rasa-rasanya kayaknya di kamus deh saya nemuin itu. Akar kata hamaro coba. Hamaro. Nah, ada di kamus. Ada di kamus. Halaman 108. Artinya yang merah itu. Fa'la'u, betul? Oh, mengecat dengan warna merah. Iya. Yang itu, Bu. Yang ahmaru terus mim itu berarti Yang perempuan. merah. Ya, yang perempuannya ya. Itu kan polanya kan gini, ro'u. Nah, itu kan ini gender perempuan. Jadi merah artinya kan yang merah untuk perempuan. Yang merah. Untuk perempuan, gender perempuan. Ya, itu Humairoh. Ya, Humairah. Itu merah pipinya ya. Kemudian ya, Mana ini? coba buka juga akar kata sawada, sada, coba sada. Kayaknya banyak di kamus ya, Mah. Sada, sada. Sawada. Sada. Sada, sada. Nah, ada. Sebentar, salah. Bukan. Sada, 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 sada. Sada. Di situ ada ini yang ini tadi di halaman berapa, Bu? Yang hamro'u? 108. 108. Ya, gender perempuan ya. Kemudian ada kata ini nih di halaman 184. Kata saudau. Di kamus Bu Ati. Ya. Berarti kan polanya sama ya, fa'la'u ya. Ini ada di artinya yang hitam untuk perempuan. Untuk perempuan. Berarti ini gendernya perempuan semua ya. Ini yang berpola ini. Ini gendernya perempuan. Jadi digunakan untuk gender. Ini kan lebih ke warna ya, tapi digunakan untuk yang bergender perempuan. Terus kemudian ada ya di halaman 184. Kita cari coba. Coba saya ini. Kalau di Al-Quran itu enggak ada. Nah, di Al-Quran ada nih. Ini. Baidou. Nah, ini masuk kan? Fa'la'u kan? Baidou itu ada di Al-A'raf ayat 108. Ini artinya yang putih. Kenapa? Ini berarti kan gendernya apa Bapak Ibu yang baidou? Perempuan.
Kenapa dia perempuan? Silakan dibuka surat 7 ayat 108. Karena iya. Iya kan? Betul Bapak Ibu? Ya, Ya, Ya. sebelum baido, itu hiya. Hiya adalah Iya. perempuan. Perempuan. Oke. Sudah, cukup. Selanjutnya adalah kata benda yang berpola af'alu. Af'alu. Af'alu ini kan ada dua jenis ya, Bapak Ibu. Ada yang KBSL, ya kan? Ada yang KBSL, Nah, kebetulan. ada yang warna. Warna jamak kalau nggak salah. Enggak, ding, salah bukan. Berarti warna untuk laki-laki. Ada yang KBSL. KBSL itu mari kita cari KBSL. Ada juga ini ada yang KBSL, ada yang warna, ada juga yang sifat. Saya giniin. KBSL, kita cari nanti KBSL-nya. Ada 3 nih. KBSL. Aswadu, Ada yang- aswadu. Ya, itu berarti warna ya. Warna. Warna untuk gender laki-laki. Ya, warna. Kalau ini tadi warna, kata benda yang berpola ini. Ternyata ini ada warna kan? Semua warna ya ini. Warna untuk gender perempuan. warna gender perempuan. 189. Kalau ini warna gender Laki. laki-laki. Nah, ada lagi nanti adalah ini apa sih namanya? Sifat. Sifat. Contohnya itu Bu, yang buta, yang tuli apa tuh namanya? Berarti KB sifat ya, sifat KBSL juga sih maksudnya. Ya, sifat lah. KBSL tapi KBSL yang artinya itu sifat. Mari kita lihat satu-satu. KBSL ini contohnya adalah ahsanu. Ya, ada ya Bapak Ibu ya. Ahsanu. Ya. Akbaru. Akbaru. Kayak gitu-gitu ya. Itu nggak bisa. Ahsanu ini ada di surat Al-Mulk kalau nggak salah. Ayat 2. Bisa kita lihat. Banyak sebenarnya ini ya. Tapi yang saya ingat adalah di Al-Mulk ayat 2. Ahsanu. Ya, ahsanu. Ini ada di surat Al-Mulk ayat 2. Surat 67 ayat 2. Contohnya. Kalau akbaru di mana ya? Akbaru di mana akbaru? Ada nggak akbaru? Ya intinya ada ya Bapak Ibu ya. Iya. Alah, ya adalah ya. Banyak sih sebenarnya kalau yang pola af'alu itu ya, yang KBSL pola af'alu itu banyak. Nah, sekarang kita bahas tuh yang ini warna. Warna mari kita bahas. Warna itu ada aswadu. Kan pola af'alu. Aswadu. Aswadu. Kemudian ada abayadu. Asyadu. Abayadu.
ada juga ahmaru. Nah, ini gender laki-lakinya. Bisa dicek di kamus tadi Mahmud Yunus 108 bisa dicek. 184 tadi Bunda. Ya. Ya, sebentar. Yang 108 bisa dibuka dulu 108. 108 Bapak Ibu biar kelihatan 108 sudah. Posisinya di tengah sebelah kiri. Ahmaru sampingnya ada mim. Itu berarti ahmarunya gender laki-laki, artinya yang merah tapi gender laki-laki. Kemudian hamro itu adalah gender perempuan. Ya. Nah, mari kita lihat. Ini kan artinya yang merah. Mari kita lihat di ayat itu ahmaru itu ada ahmaru. Yang kemarin sebentar. Hari ya Bapak Ibu ya. Udah cari suka. Ahmaru saya pernah nemuin. Ingat nggak Bapak Ibu? Di ayat ada di mana ya? Ahmaru. Kalau Akbaru 2217 berarti. Al-Baqarah 217. Apa? Akbaru. Akbaru. Ya. Al-Baqarah. 217. Ya, nanti kita cek. Sekarang kita cek di sini dulu yang ya, Umrun Ahmaru. Ahmaru mungkin adanya memang di Mahmud Yunus aja ya. Kalau Aswadu, Aswadu bin Al-Fajr. ya ada di Al-Baqarah juga. Al-Baqarah ada. Cuma di Al-Baqarah tuh penampakannya yang ada alif lam ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Aswadu. Ini di Al-Baqarah nih. Yaitu surat 2 ayat 187. 187. Kemudian Yang itu juga 187 juga Bunda. ya, ini juga 187. Ya. Kalau di Mahmud Yunus itu di 184 bisa kita cek. Ya, yang tadi Bapak Ibu 184 sebelah kanan bawah ketemu. Iya. Ya, aswadu jamaknya apa itu? Sudun. Sudun. Nah, Yang perempuannya sauda. Berarti aswadu itu adalah tunggal laki-laki. Ya, tunggal laki-laki. Saudau itu adalah tunggal perempuan. Jadi ini adalah warna gender laki-laki. Jamaknya malah pu'lun ya Bunda ya. Iya, malah nggak bisa ditebak ini. Heeh. Sekarang mari kita lihat yang sifat kayak yang buta, tuli gitu-gitu ya, Bapak Ibu ada. Itu tunggalnya ada, jamaknya ada. Yang itu. Jamaknya ada di tunggalnya juga ada ini. Nah, cuma nggak muat ya. Ini saya tulis di sini, yaitu kata, kan kita bicara tentang af'alunya, berarti yang kita ambil adalah af'alunya, yaitu ada di surat Hud ayat 24, yaitu asomma. Kalau saya tulisnya dalam bentuk nggak pakai alif lam. Asomma. Asom atau asomula kita tumahin aja. Asomu itu kalau di ayat ada di surat Hud ayat 24 atau di kamus juga ada.
Ini artinya apa? Yang tuli. Ini di Mahmud Yunus akar katanya berarti soma. Soma. Kan harusnya gini ya Bapak Ibu ya. Asmamu ya. Ya kan kalau af'alu? Asmamu. Ya, cuma karena dia huruf kembar, maka jadi begitu. Ya. Soma, kita buka akar kata soma. Soma. Dua satu. Halaman? Dua Ya, 20. 221 sebelah 220. kanan. Kanan. Silakan dibuka 221. Nah, di situ asomu itu tasdid harusnya di asomu. Itu adalah kalau gender laki-laki pola. Nah, ternyata gender perempuannya itu adalah masuk ke pola ini tadi. Fa'la'u ya. Pak Ya kan? ya. Fa'la'u. Ya. Ya. Jadi ini bukan cuma warna tapi juga sifat. Sifat. Kata benda sifat maksudnya. Kata benda sifat atau nama gender perempuan. Pokoknya kalau ketemu pola fa'la'u, af'alu itu ini. Asomu. Tapi kalau jamaknya ini malah boleh tanwin karena polanya kan bukan af'alu. Polanya apa jamaknya? Sumun. Sumun itu sumun. Sumun kan ada di Al-Baqarah ayat berapa kan itu? 18 ya kalau nggak salah ya. 18. Nah, itu kan sumun. Kenapa tunggalnya nggak tanwin, tapi jamaknya tanwin? Karena pola tunggalnya af'alu. Sedangkan pola jamaknya kan nggak ngikutin pola af'alu. Ya. Tapi coba setelah di kamus ya, setelah asomu, kemudian sumun, sampingnya apa? Sumam. Nah, kalau itu berarti apa? Dia nggak tanwin. Karena ada alif Alif ya. alif nun, berarti nggak tanwin. Antara Ya, fu'la'u tadi. Fu'la'u. ya. Kemudian yang perempuannya juga nggak bisa tanwin. Jadi ngelihatnya ke pola ya, ke pola. Jadi pola apa aja tadi yang nggak boleh tanwin. Fa'lanu, ya. Yang kemarin tuh fu'lanu gitu. Yang belakangnya alif nun, sama yang belakangnya tadi alif hamzah tadi. Asomu. Kemudian ada lagi yang buta. Yang buta, tapi pola af'alunya ada di surat 6 ayat 50. Mungkin enaknya di surat 13 aja yang nggak pakai alif lam. Ya, jadi surat 13 ayat 19 itu adalah ini. Ini a ma. Ma. Ya kan? Gendernya apa ini Bapak Ibu? Laki. Ya, makanya di situ huwa kan sebelumnya? Iya, huwa. Huwa. Jadi ini laki-laki nih. Karena nanti perempuannya beda lagi. Jadi ini laki-laki nih. Ini pola laki-laki nih. Ini pola laki-laki. Ini pola perempuan ini yang ini pola perempuan. Ma'u ada di surat 13 ayat 19. Kemudian ada juga yang bisu di ini. Jadi abkaru itu ada di surat 16 ayat 76, bisa dilihat.
Ini bisa juga afdolun ya, ada ya afdolu. Abakamu. Berarti kamu bukan abekaru. Abkamu. Yang Oh itu iya iya. Benar. kamu. Oh iya iya iya. Kamu. Iya iya sebentar. Bisu. Abakamu. Bukmum. Ayat berapa tadi? 76. 16 ya, 16 ayat 76. Ini juga bisa afdolu. Ini banyak ya, cuma nanti bisa dicari sendiri ininya. Afdolu itu ada di mana? Ini juga bisa nih, yang ini nih ahmaru. Ada juga kalau nggak salah eh, asfaru, yang kuning itu ya. Saffron. Saffron. Faru. Coba kita cari. Oh, kalau di itu. Nah, mari kita lihat. Surat 2 ayat 69. Sofrou. Ketemu Bapak Ibu? Iya, kuning tua. Contoh itu berarti masuk ke pola mana? Itu biasanya sifat. Fa'la'u kan? Tuh, Iya. Pak Lau ya. Ya, berarti di sini. Berarti gendernya apa? Perempuan. Perempuan. Makanya untuk memberi warna pada sapi perempuan, bakoroh. Tapi Ya, betina. ya, untuk memberikan kepada sapi perempuan. Sof. Sakrou. Ya, jadi sambil diingat ya kalau ini adalah gendernya perempuan. Iya. Jadi bisa warna, bisa sifat. Terus ya ini sedikit sambil mampir ya. Sofro itu kan yang kuning ya artinya ya. Iya. Kuning tua. Ini menunjukkan warna Bapak Ibu. Terus faqiun apa? Kok sangat kuning juga? Nah itu kalau itu bukan menunjukkan warna. Jadi kayak gini nih sifat kayak gini nih. Merah merona. Nah maksud saya gitu. Kata merona itu kan cocoknya ditempelkan ke merah ya. Ya. Iya. Iya. Tapi sejatinya warnanya itu yang merona atau merah? Merah. Merah. Jadi meronanya itu kan nggak cocok kalau putih merona nggak cocok ya. Jadi Sangat ya. ya jadi maksudnya itu kata merona itu mirip dengan kayak faqiun itunya. Jadi bukan warnanya, warnanya mah yang sofro itu. Ya, jadi yang warnanya kuning tuh ya sofro itu. Sedangkan faqiun itu bukan warna dia. Kayak tadi bayangan yang kayak gitu. Hitam legam misalkan. Kata legam itu kan bukan warna ya. Iya. Sangat hitam. Yang warna hitam gitu. Tapi kata legam itu untuk disandingkan ke hitam, menggambarkan bahwa hitamnya itu sangat, tapi warnanya sendiri bukan legam, hitamnya itu gitu. Atau kalau putih apa misalkan, kayak gitu. Jadi yang warnanya itu adalah sofro itu warnanya, gitu. Iya. Tapi faqiun itu yang kayak tadi saya gambarkan tadi, apa tuh namanya? Yang disandingkan dengan ya pipimu merah merona gitu ya, atau merah ya. Ini surat berapa tadi sofrou? Itu adalah 2 ayat 6, 9. 9. Ya, jadi warnanya tuh di sofrou-nya itu. Yang kuning. Kalau Ya. pakiunnya itu bukan ya Bunda. Apa? Kalau yang pakiun itu kan tua. Ya, Bersama. tapi maksudnya itu ya dia itu untuk menggambarkan kuningnya itu bukan kuning tapi kuning tua gitu. Dimana kata faqiun itu
bisa disandingkan ke, jadi bukan warnanya tapi bisa disandingkan ke apa aja yang dia tidak hanya ke warna gitu. Kuning banget. Kayak pipi misalkan kalau merah tuh apa? Biasanya merah apa? Merona ya? Merah tuh apa? Beranang, kalau bahasa Jawa tuh merah beranang misalkan. Merah membara. Atau hitam legam. Iya. Apalagi kayak gitu-gitu. Moronyoy. Merah membara, Bu. Nah, bisa merah membara gitu. Jadi kalau ditanya warnanya yang mana? Apakah yang membara? Enggak. Apakah Warnanya merah. fakiun? Enggak. Jadi fakiun itu enggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya gini, enggak apa? Dia bukan warna gitu. Fakiun itu hanya menunjukkan bahwa sofrou tadi itu adalah kuning, di mana fakiunnya menunjukkan kuningnya itu apa ya? Kuning Sangat lah atau gitu. kuning-kuningan. Tapi bukan warna ya, fakiun tuh bukan warna. Kan sifat mensifati bukan ya? Ya, Sifat mensifati bukan ya? Nggak masuk ya? sifat ya. Kan Tapi di KBP. kamus artinya sangat kuning warnanya, Bunda. Ya, maksudnya tuh gini, warnanya tuh ke sofrounya, Bu, gitu. Jadi itu tuh hanya sebagai sifat apa ya namanya? Hasan. Kayak gini aja, Bu Des. Merah membara. Nah, Berarti ini bentuknya nanti KBPA dong, Bunda. tetap KBPA. KBPA ya? Iya. Jadi kalau warnanya sendiri bukan di fakiunnya tapi sofrounya. Jadi seekor sapi tadi itu kuning sofrou. Nah, kuningnya itu sangat tua gitu. Tapi kata kuning sangat tua itu yang fakiun itu tuh bukan menunjukkan warna. Kayak tadi merah merona gitu. Merah darah, merah membara gitu-gitu. Kuning yang tua. Menunjukkan kalau merah merona tuh kan menunjukkan wajah yang apa gitu. Misalkan kalau merah membara kan berarti beda lah ya gitu ya intinya. Rona. Kayak bucut lah merah berona. Apa yang ngomongin saya? Bu Ella bucut. Supaya nggak keriting. Dawati hilang. Buatnya kelempar. Sudah di screenshot belum tadi Bu Ella? Sudah, tapi nggak tahu lengkap nggak. Tapi sudah di screenshot. Kita lanjutkan. Ya. Nah, ini yang kata-kata kemarin, yang KBKK jamak ya kemarin tuh ya. Ya, berarti. Ya, Bapak Ibu ya. Yang kemarin mafailun gitu-gitu. Itu tuh semua kata yang semua kata, saya tulis gini aja. Semua kata benda. Buatnya belum share screen. Justru itu. Udah apa belum ya? Belum. Ya. Belum. Kok aneh? Belum. Sudah? Udah. Belum. Baru mulai. Nomor berapa sekarang? Nomor berapa? 10. Nomor 10. Ya, nomor 10. Oke, nomor 10. Nah, nomor 10 saya simpelkan dari yang kemarin sudah dibahas. Saya simpelkan. Nomor 10. Semua kata yang berpola. Nah, saya kelompokkan gini lebih gampang. Silang,
alif, silang, silang. Yang pertama. Silang, silang, alif, silang, ya, silang. Nah, ini fathah, fathah, kasroh. Nah, ini sementara domah. Fathah, fathah, kasroh, ini sukun, sementara domah. Nah, inilah yang tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Ini ya, tidak boleh tanwin. Jadi kalau ketemu pola seperti ini, di mana pola-polanya banyak. Mari kita lihat. Kemarin contohnya adalah mafailu, ya kan? Berarti mafailu. Berarti ini ya, mafailu ya. Ya kan Bapak Ibu? Ya. Fathah, fathah nih, fathah, 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 alif kan? Kasroh, ini domah. Oke. Nah, ini pola ini ada juga di sini. Ada juga di sini nih. Berarti gini, mafa. Ini pakai ini. Nah, mafailu. Nah, contoh-contohnya kemarin udah ya. Jadi saya di sini lebih yang kepada pakai bukan yang kemarin itu yang pola fa'alilu gitu, bukan itu ya? Ini yang enggak, pakai udah ma ya? Bu Ella, udah kok. Selanjutnya adalah yang fawailu. Salah. Ya, fawailu ada ya? Fawailu. Ya, fawailu. Pola fawailu. Fawailu. Ini juga ada yang gini. Dan anak ayam perlahan siap menetas. Fawa. Telur ayam butuh 21 hari sampai Inilah kisah ceria wanita yang terus mengalir sampai kiamat kelak. Ilu. Yang pertama, dia sedang tertidur pulas, tapi malaikat terus mencatat dosanya. Yang kedua, dia sedang kemudian ada juga yang malaikat masih mencatat dosanya. fa'ailu. Dia makan, belajar, dan mandi. Akan tetapi para malaikat tetap saja mencatat dosanya. Yang keempat, Nah, cuma saya tuh belum nemuin yang tetap saja para malaikat mencatat dosanya. Dan tahukah kamu apa gerangan kesalahan? yang ininya belum nemuin ini saya. Yang versi ininya belum nih. Belum nemuin contohnya. Nanti kita tulis saja kemungkinannya ada kemungkinan. Tapi saya belum nemu ini. Jadi saya kasih kotak. Contohnya belum nemu ini. Karena pola seperti ini ada. Ini ada. Ini tuh saya belum nemuin, kemungkinan besar ada. Kemungkinan karena polanya begitu. Ada 2 pola itu kalau dikelompokkan. Kemudian apalagi kemarin? Ini yang afailu. Jadi ilu. Tadi kalau di sini apa Bapak Ibu? Ilu. Afa. Ini pakai. Oke. Ada lagi nih banyak di bawahnya. Fa'alilu. Fa'alilu. Ini yang dua ini nih. Salah. Fa'alilu. Ini yang lilu. Ini yang pola itu. Tapi kalau di sini ada ya-nya jadi gimana? Lilu. Nah, ini semua ada contohnya nih. Makanya saya lebih enak saya kelompokkan ke dalam ini 2 ini aja nih. Caranya saya bikin kayak gini aja. Pokoknya pola yang seperti ini, yang ini nih, yang saya kotakin ini, hijau aja deh, hijau ya biar beda. Ini dengan ini, perbedaannya hanya di mana ini? Ini semua contohnya kemarin sudah. Mari kita bahas satu-satu.
Contohnya kemarin ini adalah ada manafi'u ya. Manafi'u. Kalau kita lihat ini tuh pola fa'ala, kecuali yang bawah. Yang bawah ini fa'lala nih. Yang nomor yang 1 2 3 4 itu fa'ala. Maka tambah-tambahannya perhatikan. Di sini tambahnya mim. Di sini tambahnya apa? Waw. Ini mim nih. Ini mim tambahnya. Ini apa? Waw. Ini apa? Hamzah. Hamzah. Ya, kalau ini apa? Alif depan. Ya, kalau alif-alifnya ini konsisten dia, memang selalu ada alif ini. Tapi yang selain akar kata yang tambahan-tambahannya mim di depan, waw, kemudian hamzah, alif di depan. Kalau yang alif di huruf ketiga itu selalu konsisten. Kalau di sini yang konsisten alif sama ya. Selebihnya dia tambahan, mim tambahan. Sini waw tambahan, hamzah tambahan. Gitu. Ini alif tambahan. Itu ya Bapak Ibu. Kemarin contohnya mana fi'u sama apa? Masya misalkan ya. Syarif, syarif. Masyariku. Nah. Kemarin kan sudah dicatat ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak banyak catatan di sini, cuma beberapa aja. Ini ada di surat 36 ayat 73. Fawa ilu, contohnya apa? Fawa ilu, contohnya kowa idu. Kowa idu ini ada di surat 2 ayat 127. Silakan dicek. Betul tidak? Ada Bapak Ibu? Qawaidu. Ada. Fawakihu. Fawakihu. Ada di 77 ayat 42. 77. Ada nggak? Coba dicek. Saya nggak bisa ngecek. Ada? Fawakihu. Di situ sih fawakiha kalau nggak salah. Betul Bapak Ibu ada? Ada Bu Wati. Ada. Kalau ini ada nggak? Sowa, mi'ung. Itu di 2240. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalau fa'ilu itu adalah rosailu. Nah, mungkin saya cari yang di ayat dulu deh. Surat 15 ayat 21. 15 ayat 21. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 Itu ada kata 1985. yang polanya ini apa? Coba dicari. Yang sesuai dengan ketentuan Ada ini. saat diwisuda Salah. tanggal Khoza. Ada ini. Ya, itu. nasi lemak mata atau Khoza. Bahaya jika suami Inu. selalu meminta Nah, inu. bukan badan suami istri. Cocok kan Bapak Ibu? 15 inu, yaitu surat 15 ayat 21. Oke. Ada lagi. Kalau ini di kamus nih. Rosailu. Bisa dicek di Mahmud Yunus 141. Saya tunggu istri. Saya mau nanya dong, kenapa sholat jenazah nggak ada ruku dan sujudnya? Alasannya ada dua Bang Rafi. Yang pertama memang sholat jenazah.
Iya. Kemudian contoh ini ada di Mahmud Yunus juga, aso biung. Asobiung. Itu di Mahmud Yunus 211. Silakan dicek Bapak Ibu. Cek Mahmud Yunus 211. 141 dulu. Ada tidak? Rosa. Ilu ada. Ada. Jamak ya? Ya, karena ini semua kata benda yang berpola seperti memang dia jamak. Ini pola jamak. Ya, ini adalah pola jamak. Ini pola berpola seperti ini adalah pola jamak. Kalau tunggalnya dia tanwin. Tunggalnya tanwin. Jadi risalatun itu tanwin. Tapi ketika rosa ilu, ya makanya kenapa di risalatun tuh nggak dikasih harokat karena dia diharokatin sendiri tanwin. Tapi pas di rosa ilu dia nggak dikasih harokat dia. Dikasih harokatnya nggak ditanwin, menunjukkan bahwa kita dikasih tahu ini tuh berharokat loh tapi nggak tanwin. Berarti masuk ke dalam kata benda tanpa tanwin. Artinya apa di situ berarti? Ini berarti artinya apa? Para rasul karena jamak. Pola sekarang 211. Coba dicari. Paling bawah jamak juga. Jamak ya Bapak Ibu ya? Ya, asobiu. Asobiu, betul. Asobiu. Kadang Mahmud Yunus nggak konsisten, kadang dikasih harokat, kadang nggak. Berarti apa itu? Jari-jari. Ya. Kemudian kalau fa'lala itu nama riku. Nama riku. Nama riku. Ada di surat berapa kemarin? Ini tuh nama riku tuh ada di 88 ayat 15. 88 ayat 15. 88 ayat 15. Kemudian ada juga darohimu. 16. Alat ayat Bandara mana? Ini Zara. surat 12 ayat 20 ya? Betul nggak? Daru. 12 ayat 20. Darohima kalau di situ ya. Ya. Ada ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Itu semua yang contoh-contoh ini adalah pola yang itu yang nggak ada ya-nya. Sampai diingat ya, fathah-fathah ada alifnya. Alif tuh alif yang memang baku di situ ya, tambahan tapi baku dia, nggak pernah berubah. Kemudian silang-silang lagi berarti ada huruf-huruf lagi. Nah, ternyata tambahan-tambahan hurufnya bisa di depan, ada ma tuh ya. Bisa juga di huruf keduanya yang fa itu, waw itu. Ada juga hamzah, nah itu tambahan. Ada juga alif di depan, itu tambahan-tambahannya. Berarti akar katanya berarti di luar itu. Ya. Nah, nama riku mimnya terletak di mim yang tambahan tuh kalau letaknya di depan. Waw tambahan kalau letaknya di huruf di silang kedua. Ya. Ketika mimnya di silang kedua dia akar kata. Makanya ini akar katanya Pak, nama rokok. Berarti fa'lala ini. Fa'lala karena ada 4. Berarti ini 6. Fa'lala itu kan berarti 6 rokok ya. Ya, kemudian selanjutnya mafa'ilun mafailu. Mafailu itu contohnya adalah masakinu. Pakai iya. Nah, ini itu ada di surat 5 ayat 89. Banyak contoh lagi yang lain sebenarnya, tapi tempatnya nggak muat. Tamasilu. Tama pakai ini. Nah.
Ini adalah ada juga di situ ya di surat 34 ayat 3. Di ayatnya masa Sakinah, Bu. Ya, tinggal di ini aja Bu ya. Ini mah Namanya ya, ya. ya. Di surat 34 ayat 13 tuh ada dua tuh, tamasilu sama ada lagi mah. Pola yang contoh pola yang ini nih, contoh pola yang di sini. Dan masih banyak lagi yang lain. Nggak muat ya, nggak muat. Jadi ini saya pengen menampilkan semua biar tergambar. Jadi contoh-contohnya mewakili. Karena contoh-contoh detailnya sudah dibahas kemarin. Selanjutnya yang fawailu, contohnya adalah qawa. Coba kita buka surat 76 ayat 16. 76 ayat 16. Di situ ada qawariro ya. Nah, itu alif itu di belakang tuh tambahan aja itu. Enggak ini. Qawariro. Qawariro, betul. Jadi gini. Berarti kan polanya sama ya. Qawa sama nggak Bapak Ibu? Qawariro. Qawariro. Itu alif itu tambahan aja. Ini surat 76 ayat 16. Saya nemuinya baru ini ya. Karena ini susah nyarinya yang ini. Susah yang ini nyarinya. Yang ada ya-ya-nya tuh rada susah. Kemudian yang fa'ailu itu saya belum ketemu itu. Yang nemuin nanti bisa dilaporin, dikasih tahu. Nah, kemudian ada juga afailu adalah yang afailu. Ini ahadi, coba surat 34 ayat 19. 34 ayat 19. Coba Bapak Ibu cari coba. Coba cari, saya pengen tahu. Ketemu nggak coba? Ada nggak? Yang polanya ngikutin pola ini. Pola yang ini nih, pola yang ini nih. Surat berapa, Bunda? 34 ayat 19 yang namanya Asfari. Ahaditha. ya, betul. Jadi ini contohnya adalah ini. Ahadisa. Ini surat berarti ini adalah berarti ini jamak. Ini jamak, kemudian dia kata benda, dia fathah di situ. Nah, kalau kayak gini berarti dia memang aslinya fathah atau dia kasroh? Fathah, karena nggak ada yang menyebabkan dia kasroh. Ya, Bapak Ibu, nggak ada yang menyebabkan dia kasroh. Karena dia apanya bagi kata kerja sebelumnya? Objek, betul. Ini surat 34 ayat 19. Ada juga surat 105 ayat 3, coba dicari. Surat berapa, Bu? Ababila. 105 ayat 3. Nah, Ababila. Ya, ababila. Jadi kenapa itu tuh dia fathah, nggak tanwin gitu ya. Nggak tanwin karena dia sejatinya termasuk kelompok kata benda yang tidak bisa tanwin karena polanya, nah dua pola ini. Jadi kalau kemarin kan rada sulit ya, mudahan ini. Jadi intinya polanya kayak gini, kanan dan kiri ini. Lebih mudah untuk dihafal saya pikir ya. Lebih mudah untuk dikenali. Kalau ketemu pola-pola seperti itu, maka dia jamak. Makanya kenapa artinya berbondong-bondong? Karena jamak.
Ini surat 105 ayat 3. Saat seperti ini lebih berguna sampai dekat kita, sekaligus bisa mengawasinya. Jangan hanya membicarakan kejadian kemarin. Al-An'am ayat 25 coba dicari. Al-An'am ayat 25 coba dicari. Asatiru. Betul, asatiru, betul. Asatiru. Ini saya udah nggak muat ini. Tiru. Ini surat Al-An'am tuh 6 ayat 25. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Tapi kamu bisa bela diri. Aku dulu setiap hari bekerja di gunung, hanya punya kekuatan fisik saja. Kemampuan apa yang aku punya? Benar juga. Kalau dia punya kemampuan, tidak mungkin dia menyembunyikannya. 56 ayat 18. 56 ayat 18. Sebagai kepala keamanan begini cara kerja, membiarkan pembunuh bayar. Coba dicari. Kalau hari ini tidak ada dia, apa sih yang mengurus jenazahku? Oh iya, saya lalai dalam tugas. Jika terjadi lagi, Abari. Abarito. Nah, silakan ditambahkan sendiri karena di sini nggak muat di saya. Abarito. Kalau nggak saya tulis di bawahnya sini uyil-uyil lain ya. Rito. Ya, tadi surat berapa? 18 ya. Ya, 18 aba, Riko. ri. Di sini udah nggak bisa ini. Riko, Oh, yaitu surat 56 56, 18. dan seterusnya. kakak ingin mempertahankannya. Jangan-jangan kakak tepat. Nah, ini belum contoh yang bawah. Salah, Bu. Ini kan contoh yang atas. tinggal Di satu. bawah masih ada. Ya, masih ada ya. Contoh yang bawah belum. Ini untuk yang bawah. Bapak Ibu bisa nulis sendiri di situ. Saya tulis aja di sini. Di mana ya? Surat 56 ayat 18 saya tulis di sini. Ada Rito. Ya. Sekarang fa'alilu. Fa'alilu apa coba? Fa'alilu. Berani-beraninya mengganggu kakakku. Itu ada di Kan di sini surat 3 ayat 14. tidak perlu banyak bicara dengannya. Coba dicari. Ayo bocah, potong Yang mana? diri sekarang. Saya ngikutin Bapak Ibu yang mana? Dia permintaan Oke, 14. sama permintaan biar kamu keluar hidup dari kursu. Tidak mau. Konatiri. Kona tiri. Ya, kona, Kiri. ti, Ri. ti. Ya, di situ ri ya, karena ada alif lam. Karena ini nggak pakai alif lam, jadi saya tulisnya mendingan fathah aja. Ini adalah surat 3 ayat 14. Nah, perhatikan, kalau kita buang, kan huruf tambahnya alif sama ya ya. Kalau kita buang kan ada 4 huruf itu, maka fa'lala. Nggak mungkin fa'ala gitu. Mereka mencergamnya dan mengusir kami semua keluar. Fa'lala. Tidak mungkin. Ada lagi ya sebenarnya. Zarobiyu. Ingat nggak Bapak Ibu? Kemarin kita mau Zarobiyu tuh ayat berapa yang waktu itu kita bahas? Rusia ya. Ada yang di juz 30. Ingat nggak? Iya. Juz 30. Zarobiyu. Ingat saya. Pipin biasanya itu. Zarobiyu juz 30. Kita pipin bunda. Kita pipin kayaknya deh. Tulisannya gini. Enggak muat ini tuh. Za. Tulisannya gini ya.
Nah, kalau tulisan di ayatnya gini, Bahaya sampai bi, terus ininya tasjid. Kamu pikir kami bodoh? Yang kalau kita urep bi, ya sukun, ya. Jadi kan berarti polanya gini kan? Za-nya fa, ro, kemudian alif, kemudian bi-nya itu li-nya itu. Nah, ada ya double. Nah, ini di surat berapa? Ingat nggak Bapak Ibu? Pernah kita bahas di juz 30, lupa saya. Di surat apa ya waktu itu? Zarobiyu. Yang temennya nama Riku di mana nama? Surat ini Bu, surat Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah. 16. Al-Ghasyiyah itu 88. 88, 16. 16. Nah, 16. Nah, betul. Itu kan ya-nya double ya Bapak Ibu ya. Nah, ya double itu satu ya yang satu tuh ya yang akar kata belakang, satu lagi ya yang sukun. Kalau dijabarkan. Nah, itu masuk ke sini, yaitu surat 88 ayat 16. Oke, cukup. Kalau misalkan ada contoh-contoh tambahan, Bapak Ibu tinggal masukin aja sendiri. Yang jelas, yang saya jelaskan ini lebih mudah daripada yang kemarin ya. Ini pengelompokannya dua gini. Daripada kemarin kita kelompokkan pola mafailu mana gitu kan. Mafailu, mafailun. Lebih mudah yang pakai silang-silangnya. Nah, yang atas ini nomor 1, 2, 3, 4 itu pola fa'ala. Yang nomor 5 tuh fa'lala. Jadi satu nih, 1, 2, 3, 4 itu pola fa'ala. 5 adalah fa'lala. Ini juga sama, ini sama. Ini kan sebenarnya kiri dengan kanan itu sama ini ya. Nah, yang nomor 5 itu fa'lala, nomor 4, 1, 2, 3, 4 fa'ala. Dengan tambahan-tambahan hurufnya itu. Kalau mim di depan, jadi kalau ada nemu mim di tengah berarti dia akar kata. Kalau waw di huruf ke itu, kalau nemu waw di itu berarti dia akar kata. Hamzah di situ posisinya. Alif di depan. Berarti itu kalau nemuin mim di depan berarti disilang, itu bukan akar kata. Kalau nemuin waw di huruf kedua berarti itu bukan akar kata. Kalau nemuin hamzah di silang ketiga itu berarti bukan akar kata. Jadi nanti mencari akar katanya tinggal disilang-silang aja mana yang bukan, mana yang bukan. Tersisa 3 itulah akar katanya kalau fa'ala. Kalau di yang paling bawah tersisa 4 itulah. Kayak yang ini Bapak Ibu nomor 5 sebelah kanan, nama Riku. Memnya posisinya di kedua. Maka dia tidak mungkin dibuang. Maksudnya dia bukan tambahan tapi akar kata. Kemudian yang darohima, mimnya di belakang. Maka itu berarti akar kata. Karena kalau yang tambahan, mimnya di depan. Cukup saya pikir. Sebenarnya ada satu lagi tapi udah masuk ke bagian sini ya. Udah masuk ke poin 1 sampai 10. Jadi saya anggap nggak usah dibahas. Yaitu apa? Yang belakangnya adalah alif hamzah. Sama yang belakangnya adalah ya bengkok. Atau disebutnya ya maksuroh. Apa alif maksuroh? Yang Pak Hadir suka nyebutnya alif bengkok itu. Maksudnya alif maksuroh. Selesai, sudah pas waktunya lewat 4 menit.
Jadi saya anggap selesai, berarti hari Sabtu kita sudah ke murojaah. Ya, sudah Bapak Ibu? Nah, mumpung ini pada kumpul, jadi saya mau menyampaikan untuk belajar hari bulan Ramadan ya Pak Helmi ya. Ya, Kan jatahnya hanya seminggu 2 kali ya Bapak Ibu ya. ya. Iya. Untuk yang ya kita karena ada beberapa kelas, jadi yang untuk kelas yang Senin dengan Kamis itu Senin Kamis aja, Sabtu jam 4 saya tiadakan. Kemudian yang Selasa berarti dengan Sabtu jam 1. Jadi hari Sabtu hanya satu sesi, hanya satu sesi. Kemudian bucut, nah bucut yang hari Rabu jam 4 saya pikir diganti dengan yang hari Rabu malam aja, jangan murojaah. Ya, Bapak Ibu. Jadi yang ikut review materi Rabu malam kita pindahin ke Rabu jam 4 aja. Ya, Bu Ella, Pak Helmi, Bu Jun. Ya, jadi bukan murojaah. Ya, Bu Eli Nadra. Supaya nggak hilang itu reviewnya. Kemudian yang murojaahnya kita pindah ke sesuai dengan harinya, Senin, Selasa, tapi NCB-nya malam nggak jam naik. 9. Itu pun tidak memaksa, yang mau aja. Karena Pak Helmi dan Bu Cut mau, jadi Iya. tetap diadakan. Ya, Pak Helmi kan yang mau kemarin Pak Helmi. Ya, siap. Jadi kalau Pak Helmi mau, Bu Cut mau, maka Pak Helmi, Bu Cut, Bu Elpis bertanggung jawab hadir sama Bu Eli Nadra. Saya minta Sama Bu Eli izin, Nadra. Harus ya Bu Esti, nggak boleh Yang absen lain ya. silakan, yang mau ikut silakan. Jam 9, ini karena Pak Helmi dan Malam Bu Cut, ya. Bu Eli Nadra. Insyaallah berarti. Ya, Jadi Iya. hari apa itu? kalau Bu Ella kan maunya libur, jadi Saya libur. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini Pak Jam Helmi 9 pengen. malam ya? Ya, oke. Mungkin begitu aja Ya, Bapak Ibu ya, laporan mohon saya. maaf saya tidak muncul. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan tadi cukup selesai ya, saya anggap selesai meskipun mungkin ada 1-2 yang belum ke ini ya, saya anggap selesai. Saya serahkan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita niatkan di awal pertemuan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Itu sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna mimma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, Terima kasih. untuk pembelajaran berarti tetap jam 4